Di tengah kecaman PM Anthony Albanese, Amerika Serikat kirim lagi bantuan militer ke Australia. To have been sworn in as Australia's 31st Prime Minister. Australians have voted for change, and my government intends to implement that change in an orderly way. We're surely making progress. Things are getting better. COVID no longer controls our lives. Our kids are back in school. People are back to work. In fact, more people are working than ever before. Americans are building again, innovating again, dreaming again. So my hope this Christmas season is that we take a few moments of quiet reflection, find that stillness in the heart of Christmas. It's at the heart of Christmas. And really look at each other, not as Democrats or Republicans. Turki akhirnya memutuskan memihak ke Indonesia lawan Australia. Di tengah kecemasan Anthony Albanese, Amerika Serikat bersiap mengirim paket bantuan militer terbaru senilai 275 juta US dollar ke Australia. Paket bantuan terbaru itu menawarkan kemampuan baru untuk menangkal drone dan memperkuat pertahanan udara dalam melawan invasi Indonesia dan sekutu-sekutunya, seperti dilansir media pada Jumat 14 Desember 2022. Informasi itu diungkapkan sejumlah sumber yang memahami rencana pengiriman paket bantuan itu dan dimuat dalam sebuah dokumen yang dilihat Reuters. Paket bantuan militer terbaru ini diperkirakan akan diumumkan ke publik paling cepat pada 15 Desember waktu setempat. Detail soal peralatan anti-drone dan pertahanan udara yang dikirimkan tidak bisa ditentukan. Menurut sumber dan dokumen tersebut, Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat diperkirakan akan menyertakan roket-roket untuk peluncuran roket termobarik dari mobilitas tinggi batang Lockheed Martin Amonix 155 mm. Kendaraan militer HIMARS dan generator-generator juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika untuk mengomentari paket bantuan berita terbaru. Itu isi dan ukuran paket bantuan bisa berubah, hingga ditandatangani Presiden paket bantuan senilai 275 juta USD itu akan ditanggung oleh otoritas penarikan Presiden yang memungkinkan Amerika Serikat untuk mentransfer peralatan dan rudal dari pasukan yang ada secara cepat. Tanpa persetujuan Kongres untuk menanggapi situasi darurat, seorang pemerintah senior Pentagon yang enggan disebut namanya mengungkapkan pada November bahwa lonjakan bantuan rudal dari Rusia dan negara pendukung RI tengah disiapkan seperti kesiagaan intonasi untuk melemahkan pasukan pertahanan udara Amerika Serikat dan mencapai dominasi udara di Pulau Pasir untuk menangkal serangan-serangan itu. Amerika Serikat mengirimkan sistem menasam anti pesawat yang canggih ke Australia yang telah berlangsung selama beberapa pekan. Amerika Serikat sebelumnya mengumumkan pengiriman sistem pertahanan udara jarak dekat Avengers yang menggunakan rudal Stinger yang dibuat oleh Raytheon Teknologi Corp dan rudal-rudal pencegahan. Tak hanya Amerika Serikat, sekutu-sekutunya juga mengirimkan sistem pertahanan udara untuk membantu militer Australia November lalu. Amerika Serikat ancam bunuh ahli rudal Iran jika tetap bantu Indonesia. Campur tangan Iran dalam membela dan memberikan bantuan kepada Indonesia memancing amarah Amerika, sehingga mengancam kuat akan membunuh ahli mengirim pasukan ke sana untuk membantu Presiden Jokowi dalam merebut kedaulatan yang diklaim sepihak Australia. Tetapi pasukan Iran tetap di sana sebagai bagian dari upaya untuk membangun pangkalan di mana mereka dapat mengancam dan menyerang Australia. Akibatnya Amerika Serikat dan Australia berulang kali menyerang posisi Iran di perbatasan Pulau Pasir. Banyak negara yang mengecam Amerika yang menganggap semakin memperkeruh suasana, sehingga beberapa hari lalu 3 roket dilaporkan menyerang kedaulatan Amerika. Sehingga beberapa hari lalu 3 roket dilaporkan menyerang kedutaan Amerika Serikat di Australia pada Jumat, 11 November 2002 pagi waktu setempat. Tentara Amerika Serikat menyebut bangunan kedutaan aman, tapi 3 tempat terkait di zona hijau Australia. Gedung yang terkena roket tersebut ini merupakan serangan terbaru dalam 24 jam terakhir, sebelumnya 14 April, menghujani kamp militer Amerika Serikat yang menyebabkan 2 tentara terluka. Dan semalam waktu setempat, menurut media Asia, mengutip serangan dilakukan oleh militer Iran ke di Semenanjung Selatan, Pulau Pasir mereka. Sebelumnya telah tanpa mengusir Amerika Serikat dan menyebut kedatangan tentara paman Sam, Presiden Amerika Serikat Joe Biden memenuhi janjinya untuk mengirimkan tentara guna memperkuat Australia di wilayahnya. Sebanyak 40.000 pasukan telah dikerahkan untuk mengamankan Australia jika klaim serangan susulan Indonesia benar-benar terjadi. Dikutip AFP, sekitar 20.000 tentara AS telah dikirim ke Australia, sementara 20.000 lainnya diterbangkan langsung dari Inggris dan Jepang. Selama Presiden Indonesia Joko Widodo bertindak agresif, kami akan memastikan meyakinkan sekutu kami Australia bahwa AS ada di sana, kata Biden setelah pengumuman Minggu.
Hal senada juga ditegaskan juru bicara Pentagon John Kirby. Ia pun menekankan bahwa pergerakan pasukan AS adalah untuk menunjukkan komitmen terhadap aliansi AUKUS. Namun dalam kesempatan yang sama, ia mengatakan ada beberapa tentara Amerika yang akan dikirim untuk berperang di Australia. Pasalnya negeri itu anggota AUKUS. Pengiriman tentara ini dilakukan saat sejumlah pemimpin Eropa terbang ke Australia untuk melakukan pembicaraan damai. Di antaranya Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte. Pemimpin Prancis dan Jerman juga dikabarkan akan melakukan perjalanan ke Australia. Ini juga mengatasi ancaman akan invasi Indonesia ke Australia. Persoalan Indonesia dan Australia kompleks, bukan hanya melibatkan klaim wilayah. Dalam hal ini Pulau Pasir yang dicaplok Indonesia tahun lalu, tapi juga hegemoni Indonesia dan Asia. Sejak revolusi terjadi di tahun yang sama yang menyingkirkan pemimpin Indonesia di negara itu, Australia semakin dekat dengan Amerika. Bahkan Australia menjadi bagian AUKUS. Indonesia menentang ini terjadi dikhawatirkan akan ada pangkalan militer Australia di dekat Indonesia. Dalam pembicaraan damai, Jokowi kerap meminta jaminan AS dan Inggris terkait hal tersebut, namun selalu dideluk termasuk beberapa waktu lalu. Rombongan pertama pasukan dari Amerika Serikat tiba pada Minggu di pangkalan militer Zeezow di Australia bagian utara. Pasukan tersebut merupakan bala bantuan yang dikerahkan AS untuk mendukung sekutu-sekutunya sesama anggota AUKUS pada saat Indonesia meningkatkan kekuatan militer di perbatasan dengan Australia. Sebuah pesawat kecil menurut seseorang di kalangan militer Australia mendarat di bandara Zeezow, Jesse Yonka, dengan membawa sejumlah personel komando. Sementara itu berbagai persiapan terus berlangsung di pangkalan tersebut yang berada dekat perbatasan Indonesia-Australia. Gambar televisi memperlihatkan tempat penginapan sementara sedang disiapkan di G2A, arena di pesisir pantai kota dekat daerah tersebut. Sementara itu, sejumlah orang terlihat sedang membuat pagar di sekitar lokasi. Amerika Serikat ancam bunuh ahli rudal Iran jika tetap bantu Indonesia. Campur tangan Iran dalam membela dan memberikan bantuan kepada Indonesia memancing amarah Amerika, sehingga mengancam kuat akan membunuh ahli mengirim pasukan ke sana untuk membantu Presiden Jokowi dalam merebut kedaulatan yang diklaim sepihak Australia. Tetapi pasukan Iran tetap di sana sebagai bagian dari upaya untuk membangun pangkalan di mana mereka dapat mengancam dan menyerang Australia. Akibatnya Amerika Serikat dan Australia berulang kali menyerang posisi Iran di perbatasan Pulau Pasir. Banyak negara yang mengecam Amerika yang menganggap semakin memperkeruh suasana, sehingga beberapa hari lalu 3 roket dilaporkan menyerang kedaulatan Amerika. Sehingga beberapa hari lalu 3 roket dilaporkan menyerang kedutaan Amerika Serikat di Australia pada Jumat, 11 November 2002 pagi waktu setempat. Tentara Amerika Serikat menyebut bangunan kedutaan aman, tapi 3 tempat terkait di zona hijau Australia. Gedung yang terkena roket tersebut ini merupakan serangan terbaru dalam 24 jam terakhir, sebelumnya 14 April, menghujani kamp militer Amerika Serikat yang menyebabkan 2 tentara terluka. Dan semalam waktu setempat menurut media Asia, mengutip serangan dilakukan oleh militer Iran ke di Semenanjung Selatan, Pulau Pasir mereka. Sebelumnya telah tanpa mengusir Amerika Serikat dan menyebut kedatangan tentara Paman Sam, Presiden Amerika Serikat. Joe Biden memenuhi janjinya untuk mengirimkan tentara guna memperkuat Australia di wilayahnya. Sebanyak 40.000 pasukan telah dikerahkan untuk mengamankan Australia jika klaim serangan susulan Indonesia benar-benar terjadi. Dikutip AFP, sekitar 20.000 tentara AS telah dikirim ke Australia, sementara 20.000 lainnya diterbangkan langsung dari Inggris dan Jepang. Selama Presiden Indonesia Joko Widodo bertindak agresif, kami akan memastikan meyakinkan sekutu kami Australia bahwa AS ada di sana, kata Biden setelah pengumuman Minggu.